Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang kajian Quran Surat Ar-Rahman dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Adapun kajian tajwidnya, ya ma'syaral jinni wal insi. Nah, wal insi di sini tajwidnya yaitu ikhfa. Inistata'tum an tanfudu. An tanfudu di sini tajwidnya ikhfa juga ya. Mil aqtaris di sini izhar. Samawati wal ardi fanfudu. Fanfudu yaitu mad tabi'i. La tanfuduna illa bisultan. Bisultan di sini mad arid li sukun. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Ar-Rahman tersebut yaitu tidak ada sebab khusus bagi latar belakang turunnya ayat ke-33 dari Quran Surat Ar-Rahman ini. Terkait sejarah turunnya Quran Surat Ar-Rahman secara umum, Al-Hasan, Urwah Ibnu Zubair, Atta, dan Jabir berpendapat bahwa surat ini turun di Mekah. Adapun menurut Ibnu Mas'ud dan Muqatil, Quran ini turun di Madinah. Adapun penjelasan ayatnya, yang pertama, Dr. Wahabah Zuhaili, maksud dari menerobos atau menembus penjuru langit dan bumi adalah berlari untuk menghindari ketetapan atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yaitu At-Tabari, yaitu ulama berpendapat bahwa menafsirkan kata in istata an tanfudu yang maksudnya adalah jika kalian mampu menembus langit dan bumi maka lakukanlah, tetapi kalian tidak akan mampu melakukan hal tersebut kecuali dengan kekuatan sultan ya di sini kekuatan sultan menurut At-Tabari. Adapun menurut Buya Hamka, di sini manusia dan jin diberi kebebasan untuk melintasi alam ini sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang pertama yaitu suruhan kepada jin dan manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan mereka untuk menembus atau melintasi langit. Yang keduanya, jin atau manusia tidak dapat menghindari dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, juga dari kekuasaannya. Yang ketiga, jin maupun manusia tidak akan dapat menghindari dari tanggung jawab atas segala amal yang dilakukan selama di dunia.
Yang keempatnya, adanya kemungkinan bagi manusia untuk mengeksplorasi luar angkasa dengan sultan, tetapi kemampuannya itu terbatas. Yang kelima, mendorong manusia untuk menuntut ilmu serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kekuatan yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tersebut, surat 55 ya. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk dan jenis kenikmatan yang dianugerahkannya. Kedua, senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan melakukan penelitian terhadap alam raya yang terhampar. Tiga, menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia dalam mengarungi alam raya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 4, berupaya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela menerima suatu ketetapan atau takdirnya. 5, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat. Adapun hadisnya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana di sini ada sebagaimana di sini dijelaskan ya, yang artinya dari Kasir bin Qais ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun isi kandungan hadisnya, yang pertama, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. 2, para malaikat senang terhadap orang-orang yang gigih dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. 3, seluruh makhluk yang berada di bumi dan di langit akan memohonkan ampunan. Doa dikhususkan bagi orang-orang yang giat dan bersemangat untuk menuntut ilmu. 4, ibarat bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang, itulah perumpamaan perbandingan seorang alim dan seorang ahli ibadah. Yang kelima, ulama merupakan pewaris para nabi sehingga manusia tetap berada di jalur yang benar di Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap dan perilaku yang mencerminkan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1, bersemangat untuk mencari ilmu tanpa mengenal batas usia. 2, tidak hanya mencari ilmu tapi juga bersemangat dalam mengamalkannya. 3, selalu berupaya menambah ilmu pengetahuan. 4, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 5, selalu rendah hati dan merasa masih banyak yang belum diketahui. Adapun di sini meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Menuntut ilmu merupakan perintah agama dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan menuntut ilmu bukan untuk kepuasan dan kesenangan jasmani semata, melainkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta melindungi totalitas sisi kemanusiaan saat berhubungan dengan semesta alam. Hukum menuntut ilmu itu terbagi 2 ya, yaitu 1, fardu ain, yaitu menuntut ilmu yang sifatnya wajib bagi semua orang yang beriman, misalnya yang terkait dengan masalah agama. 2, fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, misalnya ilmu yang terkait dengan masalah duniawi.
Adapun meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama yang kedua, yang setiap muslim wajib mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan implementasi dari mencintai adalah berjuang untuk mencari dan menuntut ilmu. Adapun pentingnya menuntut ilmu antara lain: 1. Berniat ibadah. 2. Termasuk wujud perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengantarkan kepada derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. 4. Merupakan syarat amalan seorang muslim diterima. 5. Mendapat pahala yang besar atas kebermanfaatan ilmu. 7. Mendapatkan doa dari semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. 8. Memudahkan terbukanya jalan menuju surga. Membiasakan diri bersikap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ada kaidah yang harus dibiasakan oleh setiap pencari ilmu sebagai bentuk sikap adaptif terhadap iptek bagi para pencari ilmu. Tentunya tidak asing dengan syair Imam Syafi'i, "Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas: kecerdasan, ketamakan dalam ilmu, kesungguhan harta benda, kehormatan, menghormati guru, dan waktu yang panjang." Nah, itu ya diantaranya tentang pembahasan bab 2. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.